Sebanyak 128 pemerintah daerah belum menyalurkan tunjangan hari raya atau THR kepada ASN di daerah. Data ini dihimpun dari Kementerian Keuangan hingga H-1 Lebaran yakni pada 14 April 2023. Padahal, pemerintah pusat telah menetapkan pencairan THR paling lambat H-10 Lebaran. Baru 414 Pemda yang telah menyalurkan THR. Oleh karena itu, baru 2.292.513 pegawai yang menerima THR sehari sebelum libur Lebaran 2023. Sementara itu, di instansi pusat, pegawai dengan satuan kerja yang sudah dibayarkan sudah mencapai 99% pada 84 kementerian lembaga. Selain itu, pembayaran THR pensiunan masih terus dilakukan, di mana angka pembayaran telah mencapai 9,3 triliun rupiah atau 97,39% dari total anggaran. Debut awal perdagangan usai libur panjang Lebaran 2023, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. IHSG secara mengejutkan lompat 1,29% pada penutupan sesi 2 ke level 6.910. Pergerakan IHSG pada 26 April melanjutkan penguatan IHSG sebelum libur Lebaran. Kemeriahan mudik 2023 nampaknya merembet juga ke pasar, khususnya pada sektor retail dan transportasi yang sudah menjadi ritual pada masa Lebaran. Tak hanya itu, katalis positif IHSG juga datang dari kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%. Meski begitu, para investor masih memperhatikan sentimen dari pergerakan Wall Street yang sempat melemah dan menantikan data ekonomi Amerika Serikat serta kebijakan The Fed di awal Mei. PLN mengungkap kenaikan pemakaian listrik tertinggi atau beban puncak selama periode Lebaran Idul Fitri 2023. PLN mencatat beban puncak Lebaran tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan beban puncak yang tercatat pada Lebaran tahun 2022 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasoyo mengatakan beban puncak Lebaran tahun ini terjadi secara merata, terutama di daerah yang menjadi tujuan mudik masyarakat. Darmawan menyebut beban puncak secara nasional pada periode Idul Fitri tahun ini mencapai 29,9 gigawatt dengan daya mampu pasok 44,5 gigawatt. Kenaikan ini dipimpin Jawa Barat, di mana beban puncak pada siang hari raya mencapai 4.172 megawatt. Angka ini naik 8,8% dibandingkan tahun lalu. Harga minyak kelapa sawit atau CPO di Bursa Malaysia Exchange terpantau masih lesu di awal perdagangan Rabu 26 April 2023. Pelemahan melanjutkan koreksi 2 hari beruntun setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Harga CPO pada sesi awal perdagangan terpantau turun 0,8% ke posisi 3.606 per ton pada pukul 10.50 pagi. Harganya sudah jatuh ke level 3.500-an setelah sebelumnya sempat menguat di level 3.900-an pada perdagangan 4 April. Terkoreksinya harga CPO dipicu sentimen negatif beberapa waktu belakangan. Melemahnya harga minyak saingannya yakni minyak nabati lainnya turut menyeret CPO. Di sisi lain, investor masih memasang mode wait and see terkait pertemuan bank sentral paling powerful di dunia pada Mei mendatang. Perusahaan industri multinasional 3M mengumumkan akan memangkas 6.000 pekerjanya. Hal tersebut tidak lepas dari penurunan laba usai adanya penurunan permintaan barang elektronik oleh konsumen. Chief Executive 3M, Mike Roman mengatakan perusahaan sedang fokus untuk melayani pelanggan dan mengelola biaya secara agresif sepanjang kuartal pertama. Untuk itu akan dilakukan PHK yang akan diterapkan secara global di seluruh operasinya. Perusahaan 3M sendiri dikenal dengan bisnisnya yang bergerak di berbagai sektor, termasuk transportasi seperti kaca film mobil dan perawatan kesehatan seperti masker. 3M mencatatkan laba pada kuartal pertama 14,6 triliun rupiah, anjlok 25%, seiring penurunan pendapatan sebesar 119,4 triliun rupiah.